Shalom Bapak Ibu Saudara dan salam damai sejahtera. Saya akan membacakan warta jemaat Minggu 13 Maret 2022. Segenap majelis GKJ Jemaat Pendeta mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh saudari Selvina Sarandi dengan menggunakan pujian Kidung Jemaat. Warta jemaat yang pertama, majelis telah membuat warta jemaat bulan Maret 2022. Dimohon kepada warga jemaat untuk mengambil warta jemaat di meja warta di belakang. Warta jemaat yang kedua, ibadah Minggu 20 Maret 2022 akan dilayani oleh Penatua Yosua Ivan Pradana dengan menggunakan pujian Kidung Jemaat. Demikian warta jemaat pada Minggu pagi hari ini. Mari kita bersama-sama masuk dalam ibadah pada Sabat hari ini dengan mempersiapkan hati kita masuk dalam saat teduh. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur ya Bapa atas kasih Tuhan pada kami semua, karena Engkau telah menyertai kami, Engkau menjaga kami, sehingga pada pagi hari ini ya Bapa, kami boleh datang ke hadirat-Mu, mengucapkan segala puji dan syukur. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami masuk dalam rumah ibadah. Kami akan menyembah-Mu, memuji-Mu, dan memuliakan Engkau ya Bapa. Kiranya Engkau menyertai kami, Engkau mengurapi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Pada pagi hari ini ya Bapa, ibadah akan dilayani oleh Mbak Sarah. Kiranya Engkau mengurapinya dengan Roh Kudus. Biarlah Mbak Sarah dapat memimpin dan melayani ibadah ini dengan baik. Kami juga menyerahkan tim musik, tim multimedia, dan seluruh majelis yang melayani ibadah pada pagi hari ini. Demikian juga kepada seluruh jemaat yang beribadah pada Sabat ini. Demikian juga dengan warga jemaat ini yang beribadah di rumah. Kiranya Engkau sertai mereka dan Engkau berkata bersama. Bila kami semua merasakan sukacita yang luar biasa. Bapa yang Maha Kasih, ibadah pada pagi hari ini dari awal pertengahan sampai akhir nanti hanya kami serahkan ke dalam tangan Kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat kami undang berbangkit berdiri. Kita akan memuliakan nama Tuhan. KJ 15 ayat yang pertama dan kedua, berhimpun semua. Yeah.
tidak meninggalkan perbuatan tangannya dan menggenapi janji-janjinya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Jemaat duduk. Jemaat yang terkasih, kita telah diberikan sabda oleh Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal 13 ayat yang ke-35. Injil Lukas pasal 13 ayat 35, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi, tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mari kita responi sabda Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 13, bait 1 dan 4, Allah Bapa Tuhan. Ayat 37 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Oleh karena kita sudah membaca dan mendengar hukum kasih serta menyadari bahwa kita belum sepenuhnya menjalankan hukum kasih dan masih memiliki banyak dosa dan kesalahan kita, oleh karena itu marilah kita berdoa untuk mengaku dan meminta pengampunan Allah kepada kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada saat ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu karena kami sadar bahwa diri kami masih terdapat banyak dosa akibat pelanggaran kami. Kami sadar kami belum mampu melakukan hukum kasih-Mu dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu ya Tuhan, kami memohon pengampunan-Mu atas kami. Sucikanlah kami agar kami boleh layak di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat yang terkasih, kita telah menyadari akan kesalahan dan dosa kita, sehingga kita telah meminta pengampunan kepada Allah, dan oleh karena Allah kita Maha Pengasih yang telah menebus dosa-dosa kita dan telah memberi berita anugerah kepada kita yang terdapat di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang pertama. 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang pertama, demikian firman Tuhan. Lihatlah,
betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Mari kita responi berita anugerah dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 40, bait 1 dan 4, Ajaib Benar Anugerah. Yang tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 23 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Mari kita responi petunjuk hidup baru dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 157, bait 1 dan 2, Insan Tangisi Dosa. Terima
bersama-sama dengan semua orang di segala tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 249, bait 1 dan 2, Serikat Persaudaraan. Ayat 31 sampai 35. Namun sebelumnya marilah kita berdoa meminta tuntunan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, pada saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan membaca firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati dan Engkau menuntun kami, agar kami tidak hanya sekedar membaca, tapi boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Inilah doa dan pengharapan kami yang kami taruh di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 13 ayat 31 sampai 35. Di bawah perikop Yesus harus mati di Yerusalem. Keluhan terhadap Yerusalem. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang. Pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem.
Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa mendengar, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama menaikkan pokok doa kita dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus. Ya Tuhan, segala puji, hormat dan kemuliaan kami haturkan kehadapan hadirat-Mu, karena oleh kasih-Mu dan penyertaan-Mu sehingga kami masih boleh berada hingga saat ini. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami mau menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami. Yang pertama, kami mau mendoakan untuk pergumulan kesehatan. Kiranya Engkau berkati dan sembuhkan bagi yang sedang terbaring lemah di rumah sakit maupun yang sedang berada di rumah. Khususnya kami berdoa bagi Ibu Pendeta Junia dan nama-nama lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Namun kami percaya Engkau Maha melihat dan Engkau Maha tahu. Kiranya Engkau menjamah mereka, berkati obat-obatan, makanan dan juga tim medis yang menangani mereka, agar mereka dapat beroleh kesembuhan, dan itu semua hanya oleh karena kasih penyertaan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pergumulan ekonomi kami ya Tuhan. Engkau yang Maha tahu bagaimana kondisi ekonomi kami. Ada yang sedang mengalami pasang surut dan berada dalam masa yang sulit. Namun kami percaya segala berkat hanya datang daripada-Mu saja ya Tuhan. Kiranya Engkau melihat apapun yang sudah kami kerjakan dan usahakan, sehingga boleh menjadi berkat bagi kami dan juga orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau mendoakan bagi pergumulan pendidikan, baik dari tingkat TK, PAUD, sampai pada perguruan tinggi. Kiranya Engkau memberikan hikmat marifat kepada kami semua, agar kami boleh menjalani dan menyelesaikan pendidikan dengan baik, dan boleh menjadi anak-anak yang membanggakan orang tua, terlebih lagi bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga rindu mendoakan bagi pelayanan di GKJ Bendosari dan semua gereja-Mu yang ada di muka bumi ini. Berkati Ibu Pendeta Juliana Wangsi, segenap majelis, dan seluruh jemaat di gereja ini. Berkati setiap upaya dan pelayanan yang dilakukan, agar nama-Mu semakin ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Ya Allah, kami juga tak lupa mau mendoakan bagi bangsa dan negara kami. Engkau tahu ya Tuhan, banyak masalah yang terjadi di bangsa ini, banyak perpecahan antara suku, agama, dan ras, persoalan politik, dan masih banyak lagi ya Tuhan. Namun kami percaya dan kami taruhkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau menjaga setiap orang, Engkau memulihkan hubungan yang rusak, dan mengajarkan kami agar selalu menjadi bangsa yang tetap satu dan tak terpecah belah. Berkati setiap pemimpin bangsa ini, baik dari tingkat tertinggi sampai yang terbawah. Biarlah setiap kebijakan yang diambil dan dilakukan dapat membawa bangsa ini menjadi bangsa yang semakin makmur dan sejahtera. Terima kasih ya Tuhan. Masih banyak doa-doa kami yang belum kami sebutkan satu persatu, namun kami percaya sebelum itu Engkau sudah mengetahuinya terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan pengharapan kami. Dengar dan sambut doa kami ya Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Namun sebelum itu, marilah kita membaca dasar persembahan kita yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 8 ayat ke-7. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih
kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Sambil tanggung persembahan dijalankan, kita akan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 393 bait 1 dan seterusnya, Tuhan betapa banyaknya. Percaya Tuhan, persembahan ini dapat boleh berguna bagi pelayanan gereja-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, terlebih lagi ajarlah kami untuk dapat mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan sembahyang kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perenungan firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 31 sampai 35. Dan perenungan firman Tuhan pada hari ini akan diterangi di bawah tema berani menghadapi penderitaan bersama Kristus. Sekali lagi, berani menghadapi penderitaan bersama Kristus. Jemaat yang terkasih, berbicara tentang penderitaan, siapakah di antara kita yang tidak merasakan menderita? Tentu saja kita semua pernah merasakannya. Penderitaan bisa hadir dalam berbagai hal. Bisa dalam masalah pekerjaan, ekonomi, pendidikan, sakit penyakit, dan masih banyak lagi. Namun yang menjadi persoalan bukan pada penderitaan tersebut, tetapi bagaimana kita bisa melewatinya.
Atau justru kita menjadi takut dan bahkan lari dari penderitaan? Jemaat yang terkasih, izinkanlah saya menyampaikan sebuah ilustrasi untuk menggambarkan bagaimana seseorang yang mampu menghadapi penderitaan di dalam hidupnya. Ada seorang pemuda, dia lahir dengan kekurangan fisik. Dia lahir dalam keadaan yang buta dan juga kaki yang lumpuh, sehingga dia tidak bisa melihat indahnya dunia dan hanya bisa terbaring di atas ranjang. Sejak kecil ia merasa sedih karena tidak bisa beraktivitas seperti orang lain. Namun seiring berjalannya waktu, dengan dukungan dari orang tuanya serta orang-orang di sekelilingnya, maka dia pun mencoba membuat sesuatu yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Sambil dibantu dengan alat-alat bantu bagi orang yang buta, maka dia mampu merangkai harmoni yang indah untuk menjadi lagu-lagu yang dapat didengarkan oleh orang lain. Di dalam keterbatasannya, penderitaan hidup yang harus dia alami setiap harinya tidak menjadi penghalang baginya untuk terus berkarya dan bahkan menjadi inspirasi bagi orang lain. Jemaat yang terkasih, ini hanyalah sebuah ilustrasi untuk menggambarkan bagaimana seseorang yang berani menghadapi penderitaan di dalam hidupnya. Dia mampu berdamai dengan kondisi tubuhnya, dia tidak berputus asa, dan bahkan dalam keterbatasannya mampu membuat karya-karya yang indah. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, pembacaan perenungan firman Tuhan pada hari ini dari Lukas pasal 13 ayat 31 sampai 35 berisi tentang penderitaan yang dialami oleh Yesus. Bukan hanya kita saja yang mengalaminya, tetapi juga dialami oleh Yesus. Salah satunya ialah dia diancam akan dibunuh. Namun ancaman ini bukanlah sekedar ancaman yang biasa, karena ancaman ini diberikan oleh seseorang yang berkuasa pada saat itu, yaitu Raja Herodes Antipas. Seperti yang tertulis pada ayat 31 bahwa orang-orang Farisi datang menyampaikan kepada Yesus agar segera pergi dari sana karena Herodes hendak membunuhnya. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, apakah penyebab atau apakah latar belakang sehingga Herodes ingin membunuh Yesus? Oleh karena itu, marilah kita melihat terlebih dahulu penyebab dari ancaman yang diberikan oleh Herodes kepada Yesus. Jemaat yang terkasih, penyebab dari Herodes ingin membunuh Yesus karena ia telah mendengar desas-desus di kalangan rakyat yang sedang gelisah, tetapi juga sekaligus takjub oleh karena kehadiran Yesus. Pada saat itu, Yesus melakukan berbagai mujizat dan juga melakukan pengajaran di tengah orang banyak, sehingga tak sedikit yang akhirnya pergi mengikuti Yesus melakukan pelayanan. Oleh karena gerakan yang dilakukan Yesus pada saat itu sangat menggemparkan masyarakat, sehingga banyak yang mengira bahwa Yesus ini adalah jelmaan Yohanes yang telah bangkit. Atau ada juga yang mengira bahwa Yesus ini adalah jelmaan Nabi Elia. Atau ada juga yang mengira Yesus ini adalah nabi terdahulu yang sudah bangkit dari kematian. Mendengar hal ini pun Herodes menjadi marah, menjadi bingung, tapi sekaligus dia menjadi takut. Karena ia mengira bahwa jangan-jangan Yesus ini benar-benar jelmaan dari Yohanes yang telah bangkit. Padahal ia sendiri yang sudah membunuh Yohanes. Sehingga hal ini menjadi ketakutan tersendiri bagi Herodes. Oleh karena hal ini, maka Herodes pun mencari tahu siapakah Yesus. Dia pun bertanya-tanya, siapakah Yesus yang menggemparkan saat itu? Karena di satu sisi juga ia takut bahwa dengan kehadiran Yesus dapat menggoyahkan kerajaannya atau menggoyahkan kekuasaannya. Tentu saja yang Herodes pedulikan hanyalah kekuasaannya. Oleh karena rasa tidak sukanya ini kepada Yesus, sehingga ia memberikan ancaman akan membunuh Yesus. Inilah yang menjadi penyebab atau latar belakang dari ancaman yang diberikan oleh Herodes pada Yesus.
Jemaat yang terkasih, adanya kehadiran atau tampilnya orang Farisi seolah-olah mau membantu Yesus dari suatu bahaya seperti yang sudah kita baca di ayat 31, hal ini menjadi suatu keanehan. Karena seperti yang kita tahu bagaimana orang Farisi. Orang-orang Farisi memiliki sifat yang tidak baik. Oleh karena itu, tampaknya di sini orang Farisi memiliki niat terselubung, yaitu mereka juga ingin agar Yesus segera pergi dari sana, karena mereka juga merasa tidak suka dengan kehadiran Yesus. Dengan memanfaatkan keadaan yang ada, yaitu Herodes mengeluarkan ancamannya kepada Yesus, maka mereka memanfaatkan hal ini agar segera mempercepat kepergian Yesus dari sana. Namun bukannya Yesus pergi, malah sebaliknya. Yesus tetap tinggal dan menyuruh orang Farisi kembali menyampaikan pesannya kepada Herodes. Jemaat yang terkasih, pesan yang Yesus sampaikan ini tampaknya cukup tajam karena Yesus menyebut Herodes dengan sebutan serigala. Gambaran serigala ini memiliki arti bahwa orang yang licik, tapi juga sekaligus orang yang kurang berani. Yesus di dalam pesannya mengatakan ia tidak takut oleh adanya ancaman dari Herodes, dan ia akan tetap melakukan pelayanannya selama beberapa waktu ke depan. Lalu setelah itu ia akan pergi dari sana untuk melanjutkan perjalanannya ke Yerusalem. Bisa kita lihat di sini bahwa fokus Yesus tidak terganggu oleh adanya ancaman atau gangguan yang datang kepadanya. Ia tetap melakukan tugas pelayanannya dengan sungguh. Maka ketika pelayanannya selesai, Yesus akan segera pergi dari daerah itu, yaitu daerah kekuasaan Herodes. Namun ini bukan berarti karena Yesus takut dengan adanya ancaman tersebut, melainkan karena Yesus hanya sedang menjalankan tugasnya secara penuh sesuai dengan rancangan yang diberikan Allah kepada dia. Seperti yang tertulis pada ayat ke-33 bahwa Yesus akan tetap melakukan pelayanannya pada hari ini dan besok. Dan lusa ia akan pergi untuk melanjutkan perjalanannya ke Yerusalem. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan kita ini tidak berhenti di sini saja. Karena kemudian dilanjutkan dengan keluhan terhadap Yerusalem yang diutarakan oleh Yesus. Padahal kalau kita baca dari ayat 31 sampai 33, Yesus masih berada dalam perjalanan menuju Yerusalem. Lalu mengapa Yesus bisa mengeluhkan tentang Yerusalem? Karena logikanya, bagaimana seseorang yang belum tiba pada suatu tempat, namun ia sudah terlebih dahulu bisa mengeluhkan tentang tempat tersebut. Oleh karena itu, marilah kita perlu memahaminya dari penulis Injil Lukas atau seseorang yang bernama Lukas ini. Ayat yang ke-34 ini tentulah tidak salah karena memang konteksnya Yesus pernah berada di Yerusalem, namun hal ini tidak dijelaskan lebih jauh oleh Lukas. Tampaknya peletakan ayat 34 ini karena Lukas bertujuan agar jemaat yang membacanya dapat merasakan dan juga menghayati bagaimana penderitaan Yesus pada saat diancam, kemudian masuk dalam peristiwa kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang terhadap nabi yang diutus oleh Allah, dan orang-orang yang menolak rangkulan dari Allah atau orang-orang yang menolak pertolongan dari Bapa. Kemudian sampailah kita kepada ayat yang ke-35 yang apabila kita baca, maka bisa kita artikan sebagai peringatan bahwa Allah akan menghukum orang-orang yang telah menolak rangkulan dari Bapa. Namun sekali lagi, jemaat yang terkasih, kita perlu melihat dari sudut pandang Lukas. Lukas di sini berupaya memberikan suatu pemaknaan bahwa dari rentetan berbagai peristiwa penderitaan dan juga penolakan yang dialami oleh Yesus, penolakan terhadap pertolongan dari Bapa, kekejaman yang dilakukan orang-orang terhadap nabi yang diutus oleh Allah. Dari berbagai peristiwa ini, namun Allah tetap memberikan pertolongannya kepada kita. Artinya bahwa masih ada suatu penyelamatan. Allah masih memberikan pertobatan dan rindu untuk merangkul
merangkul kita anak-anaknya. Sekali lagi Lukas ingin agar jemaat yang membacanya dapat memahami dan mengerti bagaimana anugerah keselamatan dari Allah masih ada dan nyata bagi kita semua, baik bagi mereka jemaat masa dulu maupun dengan kita jemaat masa kini. Jemaat yang terkasih, kita telah melihat bagaimana penderitaan yang dialami oleh Yesus. Lalu mari kita renungkan segala penderitaan yang pernah kita alami. Apakah kita berani menghadapinya seperti Yesus? Apakah kita melibatkan Tuhan di dalamnya? Kita berseru meminta pertolongan Tuhan agar dapat berani menjalani penderitaan atau melalui penderitaan? Apabila Yesus yang tidak takut akan ancaman kematian yang diberikan kepadanya, bahkan mengatakan ia akan menjemput kematiannya sendiri, maka berbeda dengan kita manusia biasa. Kita cenderung takut menghadapi kematian, bahkan untuk memikirkannya sekalipun membuat kita sangat ketakutan. Kita juga cenderung takut menghadapi penderitaan atau persoalan yang ada, karena kita lebih suka mencari kenyamanan. Oleh karena itu, marilah kita tidak hanya berfokus pada penderitaan tersebut, tapi juga melihat hal apa yang ada di balik penderitaan. Bagaimana kita bisa melewati penderitaan dan kepada siapa kita meminta pertolongan. Tentu saja kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Satu hal yang pasti yang perlu kita sadari, jemaat yang terkasih, bahwa kita tidak sendirian dalam melalui penderitaan. Karena ada Tuhan yang selalu berjalan bersama-sama dengan kita, baik dalam keadaan susah maupun senang, dalam keadaan sukacita maupun penuh derita. Pertolongan Tuhan selalu ada bagi kita yang mencarinya. Tangan Tuhan selalu terbuka merangkul kita, menggenggam erat tangan kita. Mari jangan kita takut menghadapi penderitaan yang ada, tapi mari kita belajar dari Yesus yang tidak merasa terganggu akan ancaman atau gangguan yang datang. Karena kita tahu bahwa ada Allah yang selalu ada bersama dengan kita. Walaupun segala sesuatu tampak gelap, tak ada kepastian, hidup yang penuh derita, hidup penuh dengan rasa sakit, tapi mari kita taruh dalam tangan Tuhan di bawah naungan Yesus Kristus. Kita tetap berpengharapan kepada Yesus Sang Juru Selamat kita yang akan menolong kita dan menyertai kita dalam melewati penderitaan. Mari kita berani menghadapi penderitaan bersama Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita berdoa mengucap syukur atas firman yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah membaca, mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Biarlah ajarlah terus kami ya Tuhan, agar kami terus berani menghadapi penderitaan yang ada, karena kami tahu ada Engkau yang beserta dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan sembahyang kami, yang kami taruh di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Yang akan kami akhiri doa ini sesuai doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita responi firman Tuhan dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 178, bait 1 dan 2, karena kasih-Nya padaku.
Marilah kita pulang dengan menerima pengutusan dan membawa berkat dari Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Mari kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 408 bait 1 dan 2 di Jalanku diiring. Yeah.
Terima kasih untuk yang sudah menonton. Terima kasih. Selamat hari Minggu dalam masa prapaskah ini. Semoga semuanya sehat selalu dan dapat terus menantikan proses dari kematian Tuhan Yesus hingga nanti di hari kebangkitannya pada masa Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam ibadah minggu depan.